Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman, khususnya kelas 3 SDIT Bahrul Fikri yang dirahmati Allah dan Bapak cintai semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada video ini Pak Rehan akan menyampaikan materi pembelajaran tentang kisah Nabi Muhammad, mata pelajaran Sirah atau sejarah kebudayaan Islam. Nah, teman-teman yang punya buku bisa sambil dilihat bukunya di halaman 52. Buku paket halaman 52. Nah, seperti ini bukunya ya. Oke, kita mulai. Nah, kita akan membahas sejarah Nabi Muhammad. Nah, di bab yang sekarang ini yang akan kita bahas adalah masa kecil Nabi Muhammad atau masa anak-anak Nabi Muhammad. Yang akan kita bahas pertama yaitu kelahiran Nabi Muhammad. Nah, perlu teman-teman ketahui semuanya bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau di Masehinya tanggal 20 April di tahun 571 Masehi. Nah, Nabi Muhammad lahir dari kalangan terhormat keturunan Bani Hashim, yaitu suatu kabilah atau suku Quraisy yang sangat disegani di daerah Mekah. Nah, karena salah satu kakeknya ini yang bernama Abdul Muthalib adalah salah satu pemegang kunci Ka'bah. Nah, Nabi Muhammad memiliki ayah yang bernama Abdullah, memiliki ibunda yang bernama Siti Aminah, memiliki kakek yang bernama Abdul Muthalib, memiliki paman yang bernama Abu Thalib. Ada lagunya teman-teman. Kalau mau menghafal lebih mudah, pasti teman-teman sudah sering dengar. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Nah, itu dia. Ya teman-teman. Jadi, Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nah, selanjutnya yang perlu teman-teman ketahui bahwa Nabi Muhammad yaitu sudah yatim sejak dalam kandungan ibundanya yang bernama Siti Aminah. Ya, jadi 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya. Ya, tahun Gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Itu dia teman-teman. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir pada tahun Gajah, berbarengan dengan tahun Gajah, posisi Nabi Muhammad itu sudah menjadi anak yatim. Karena apa? Karena ayahandanya yang bernama Abdullah sudah wafat ketika Abdullah ini hijrah ke daerah Madinah untuk mengurus kebun kurma atas suruhan dari kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun setelah itu ayahandanya yang bernama Abdullah wafat, dan saat itu Nabi Muhammad sedang dalam kandungan atau perut ibundanya yang bernama Aminah. Oke, kita lanjutkan. Nabi Muhammad lahir pada tahun Gajah. Maksud dari tahun Gajah ini teman-teman juga perlu ketahui kenapa kok bisa dinamain tahun Gajah. Jadi pada saat kelahiran Nabi Muhammad, saat Siti Aminah ingin melahirkan Nabi Muhammad Rasul kita Rasulullah SAW, itu berbarengan dengan adanya pasukan-pasukan tentara kerajaan Habsyi yang berkendarai gajah yang ingin datang ke Mekah dengan tujuan untuk apa? Untuk menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Kok bisa sih pasukan gajah ini mau menghancurkan Ka'bah? Nah, dalam satu riwayat ternyata kerajaan Habsyi ini iri, tidak suka dengan adanya Ka'bah. Karena apa? Karena orang-orang pada hadir ke sana, ibadah ke sana. Jadi raja ini nggak senang. Ada yang tahu kan nama rajanya apa? Raja pasukan gajah. Ya, betul, namanya Raja
Abraha. Jadinya Raja Abraha ini membawa pasukannya yang berkendarai gajah-gajah besar untuk datang ke Mekah dengan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, selanjutnya apa yang terjadi teman-teman? Nah, saat pasukan gajah berjalan menuju Mekah, sesampainya di perbatasan antara kota Mekah dengan kota yang lainnya, pasukan-pasukan gajah yang dipimpin Raja Abraha ini berhenti dengan sendirinya. Bahkan Raja Abraha pun shock. Kenapa kok gajah ini tiba-tiba berhenti kan gitu. Ternyata atas kehendak Allah, gajah ini melihat bahwa jalan itu tertutup oleh tembok, sehingga gajah ini tidak bisa lewat, berhenti. Akhirnya apa? Akhirnya para Raja Abraha dan pasukan-pasukannya memaksa untuk menarik gajahnya untuk mau jalan. Tapi hasilnya pun nol. Yang ada malah gajahnya ada yang beberapa mengamuk. Akhirnya sampai situ Raja Abraha dan pasukannya bingung. Ini ada apa sebenarnya? Nah, sambil Raja Abraha terus berusaha menarik gajahnya, nah Allah Subhanahu wa Ta'ala belum sampai hanya menutupkan di mata gajah itu sebuah tembok, tapi Allah juga mengutus burung-burung ababil yang sebelumnya telah mengelilingi Ka'bah, tawaf di Ka'bah, dan setelah itu mengambil batu dari neraka. Untuk apa? Untuk dijatuhkan ke pasukan-pasukan gajah, teman-teman. Jadi Allah mengutus burung ababil untuk membawa batu neraka, batu-batu panas dari neraka untuk apa? Untuk melumpuhkan pasukan gajah Raja Abraha. Itu karena apa? Karena Raja Abraha ingin mencoba menghancurkan Ka'bah, teman-teman. Jadi dari dulu sampai sekarang orang yang ingin menghancurkan Ka'bah tidak bisa, karena Allah sendiri yang menjaganya. Nah, setelah burung ababil lewat di atas pasukan gajah, mulailah diturunkan batu-batuan dari neraka tersebut. Nah, setelah batu turun, gajah-gajah pun berlarian untuk pergi. Tapi orang-orangnya, termasuk Raja Abraha dan pasukannya, itu wafat atau mati di tempat tertiban batu-batu panas. Itu dia, teman, sejarah singkat tentang dinamakannya tahun gajah pada kelahiran Nabi Muhammad. Nah, terakhir di video ini ada nama surat atau ada surat yang menjelaskan tentang pasukan-pasukan gajah, yaitu surat Al-Fil, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Subhanallah. Nah, baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Teman-teman bisa ulangi membaca bukunya, karena pelajaran sirah kali ini membahas tentang suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak mohon untuk terus membaca buku pelajarannya, ya. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.